Abu Bakar adalah sahabat dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijuluki As-Siddiq atau jujur dapat dipercaya. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji kehadirat Zat Ilahi Robbi. Solawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya ila yaumil akhir. Pemirsa yang dirahmati Allah, semoga kita dalam lindungannya, diberikan nikmat iman, nikmat Islam, diberikan umur yang panjang, rezeki yang berlimpah ruah dan barokah. Amin, amin, Allahumma amin. Abu Bakar adalah salah satu sahabat terdekat Rasul dan paling setia kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum menjadi seorang Muslim, ia dikenal sebagai seorang yang jujur, dermawan, dan bijaksana di antara masyarakat Quraisy di Mekah. Setelah menerima dakwah Islam dari Nabi Muhammad, Abu Bakar dengan cepat memeluk agama baru tersebut, bahkan meskipun itu membawa risiko dan kesulitan bagi dirinya. Rasulullah menjuluki Abu Bakar dengan Asy-Siddiq, yang diartikan sebagai jujur atau yang membenarkan. Abu Bakar adalah pria dewasa pertama yang membenarkan kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia juga sangat dipercaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menemani beliau saat berhijrah dari Makkah ke Yatsrib, Madinah. Kepemimpinan Abu Bakar menjadi khalifah pertama umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad memiliki dampak yang besar dalam sejarah Islam. Sebagai khalifah, ia menghadapi berbagai tantangan, termasuk perang Riddah, perang melawan pemberontakan, dan penyebaran Islam ke wilayah-wilayah baru di luar Arab. Kepemimpinannya ditandai dengan kebijaksanaan, keadilan, dan kesederhanaan, yang membuatnya dicintai dan dihormati oleh umat Islam. Meski demikian, jarang terdengar kisah karomah sahabat Nabi. Kali ini akan kita ulas mengenai karomah sahabat Nabi. Kembali soal Abu Bakar yang juga terkenal karena perannya dalam pengumpulan dan penyusunan Al-Quran. Pada masa kepemimpinannya, Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan dan menuliskan ayat-ayat Al-Quran yang tersebar di berbagai tempat. Proses ini menjadi landasan bagi penyusunan Al-Quran yang kita miliki hari ini. Dengan kontribusinya yang besar terhadap Islam dan umatnya, Abu Bakar tetap menjadi salah satu figur yang dihormati dan dijadikan teladan bagi umat Islam di seluruh dunia. Di antara kitab yang memuat kisah karomah para sahabat adalah Jami'u Karomatil Auliya, karya Syekh Yusuf An-Nabhani, serta kitab Bughyatul Azkiya fi Bahtsi an Karomatil Auliya, karya Syekh Muhammad Mahfudz Tremas. Setidaknya kita dapati 3 karomah Abu Bakar yang tercatat dalam ingatan dan atsar para sahabat, walaupun bila kita amati lagi, karomah Abu Bakar sebenarnya jauh lebih banyak lagi. Syekh Mahfudz Tremas mencatat bahwa di antara karomah Abu Bakar, ada yang tertuang dalam hadis Al-Bukhari yang diriwayatkan dari jalur Abdurrahman bin Abu Bakar. Tatkala Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Siapa yang punya makanan untuk 2 orang, maka hendaklah dia mengajak orang yang ketiga. Dan siapa yang punya makanan untuk 4 orang, maka hendaklah dia mengajak orang yang kelima." Mendengar hadis tersebut, bergegaslah Abu Bakar mengajak beberapa ahli syufah agar datang ke rumahnya untuk dijamu makanan malam. Tetapi Abu Bakar meninggalkan mereka untuk memenuhi undangan makan malam bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau tinggal di situ hingga sholat Isya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesudahnya Abu Bakar baru pulang. Istri Abu Bakar bertanya kepadanya, "Apa yang menahanmu sehingga berlama-lama meninggalkan tamumu itu?" "Apakah kamu sudah menjamu mereka makan malam?" Istri Abu Bakar menjawab, "Mereka tidak mau makan sehingga kamu datang." Kemudian Abu Bakar berkata kepada mereka, "Silakan kalian semua makan." Abdurrahman putra Abu Bakar, yang turut serta makan bersama di satu nampan pun bersaksi, "Demi Allah,
Tidaklah kami mengambil satu suap, kecuali dari bawahnya bertambah lebih banyak, sehingga mereka semua kenyang. Dan makanan itu menjadi lebih banyak daripada sebelumnya. Lalu Abu Bakar memperhatikannya dan berkata kepada istrinya, "Hai saudari perempuan Bani Firas, apakah ini?" Istrinya berkata, Sungguh demi penghibur hatiku, sungguh makanan itu sekarang lebih banyak daripada sebelumnya, lipat 3 kalinya. Lalu Abu Bakar menyantap makanan itu sembari berkata, "Ini pasti ulah setan." Selepas makan, Abu Bakar membawa makanan itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meletakkannya di hadapan beliau. Beliau berkata, "Makanan ini berkah dari Allah." Pada waktu itu sedang ada pertemuan kaum muslimin. Mereka dibagi menjadi 12 kelompok. Hanya Allah yang maha tahu berapa jumlah keseluruhan hadirin. Beliau menghidangkan makanan yang dibawa Abu Bakar tersebut. Ajaibnya makanan sedikit itu menjadi banyak dan cukup dimakan seluruh sahabat yang hadir. Syekh Mahfudz berpendapat, rahasia dalam karomah tersebut bisa jadi karena Abu Bakar radhiyallahu anhu berkeinginan memperbanyak makanan yang dibutuhkannya sehingga mengenyangkan para tamunya seperti yang diperintahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Bisa jadi juga Abu Bakar tidak berkeinginan seperti itu, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memperbanyak makanannya. Maka hal ini merupakan karomah yang diperlihatkan Allah tanpa ada keinginan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mengetahui waktu kematiannya sendiri, tepat di sebelah makam dan mimbar, Rasulullah terdapat raudhah yang biasanya digunakan jemaah untuk berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Mahfudz juga mencatat di antara karomah Abu Bakar sebagaimana terdapat dalam Atsar Sahih yang diriwayatkan dari jalur Urwah bin Az-Zubair dari Aisyah bahwa Abu Bakar pernah memberikan 2.611 ton hasil kurma semasa ia sehat. Ketika telah mendekati ajalnya, beliau berkata, "Hai putriku, tidak seorang pun berada dalam keadaan cukup yang lebih kusenangi daripada dirimu, dan tidak akan ada seorang pun berada dalam kesempitan yang tidak kuinginkan daripada engkau. Dulu, ketika kuberikan kepadamu hasil kurma sebanyak 20 watsak, tetapi engkau tidak menerimanya. Andai engkau mau menerimanya dan menyimpannya untukmu, niscaya itu akan jadi milikmu. Namun sekarang hasil kurma itu akan menjadi harta warisanku dalam waktu dekat ajal menjemputku. Sementara yang ada hanya kedua saudara laki-lakimu dan kedua saudara perempuanmu. Maka bagilah ia menurut ketentuan kitabullah." Wahai ayah, jika memang demikian adanya, aku akan memberikan bagian untuknya. Tetapi saudara perempuanku hanya satu, yaitu Asma. Lalu siapa yang lain? Tanya Aisyah. Abu Bakar menjawab, "Aku melihat dari kandungan ibumu akan lahir seorang perempuan." Maka terjadilah apa yang beliau katakan. Demikian Aisyah radhiyallahu anhu mengakhiri kisahnya. Syekh Mahfudz menjelaskan, dalam atsar tersebut terdapat 2 karomah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pertama, pemberitahuan bahwa ia akan meninggal karena sakitnya itu. Hal demikian beliau katakan dengan redaksi, namun sekarang hasil kurma itu akan menjadi harta waris. Kedua, pemberitahuannya bahwa jabang bayi yang dikandung istrinya adalah seorang perempuan. Menjelang wafatnya, Abu Bakar yang terbaring sakit bertanya pada Aisyah, "Berapa lembar kain yang kalian gunakan untuk mengkafani Rasulullah?" Kami menyediakan 3 helai kain putih. Pada hari apa Rasulullah wafat? Lalu Aisyah menjawab, Hari Senin. Abu Bakar berkata, "Waktu saya mungkin tersisa hingga nanti malam." Abu Bakar meminta Aisyah mencuci kain putih selimutnya yang terkena bekas minyak za'faron agar nanti dipakai untuk kain kafannya. Awalnya Aisyah akan menolaknya karena menganggapnya sudah usang, tapi Abu Bakar berkata, "Orang yang masih hidup lebih berhak atas pakaian baru daripada orang mati."
Selanjutnya, Syekh An-Nabani mengisahkan, sebagaimana dikutip dari keterangan Imam Fakhrur Razi, salah satu karomah Abu Bakar As-Siddiq adalah tatkala jenazahnya dibawa ke pintu makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat yang mengantarkannya mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah, Assalamu alaika ya Rasulullah. Ini adalah Abu Bakar yang di luar. Seketika pintu makam langsung terbuka dengan sendirinya dan terdengar suara, masuklah orang yang dicintai kepada orang yang mencintainya. Sahabat mulia Abu Bakar meninggal pada Selasa 8 Jumadil Akhir 13 Hijriah dan dimakamkan di samping kekasihnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kisah singkat karomah Abu Bakar As-Siddiq. Semoga bermanfaat untuk kita. Wallahu alam bisyawab. Ihdina syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.